I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I will travel across the land. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yang akan saya review adalah materi perkuliahan pada pertemuan ke-9, yaitu faktor-faktor daya ikat konstitusi. Untuk mengetahui daya ikat konstitusi dalam sebuah negara hukum, melalui ada 3 jalur pendekatan, yaitu pendekatan aspek hukum, pendekatan aspek politik, dan pendekatan aspek moral. Pendekatan aspek hukum, menurut Ware, kalau berangkat dari aliran positivisme hukum, maka konstitusi itu mengikat, karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat, yang di dalamnya syarat dengan ketentuan sanksi yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik. Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan 3 macam hal yang mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Yang ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe a tool of social engineering. Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Selain itu dapat diketahui bahwa peran atau hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksananya atau tidak fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial amat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor pelaksana hukum. Kedua yang akan saya review adalah pertemuan ke-10, yaitu konstitusi, konstitusionalisme, dan negara. Ramlan Surbakti memberikan 5 pengertian dasar mengenai konstitusi. Pertama, konstitusi merupakan akte kelahiran suatu negara. Kedua, konstitusi merupakan hukum dasar atau sumber hukum yang menjadi acuan segala produk perundang-undangan. Ketiga, konstitusi memuat bagaimana preskripsi atau tujuan berdirinya suatu negara. Dalam bahasa filsafat politik disebut pengandaian cita-cita dari rezim terbaik atau masyarakat terbaik yang hendak dicapai oleh suatu negara atau bangsa. Keempat, konstitusi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara. Kelima, konstitusi adalah kontrak politik antar warga negara. Jika pengertian tersebut digabungkan, kita bisa mendefinisikan konstitusi sebagai akte kelahiran suatu negara yang berlaku pula sebagai sumber hukum dengan berdasarkan pada tujuan negara tersebut didirikan serta memuat pula mekanisme pengaturan agar terwujud negara yang sebenarnya merupakan manifestasi dari kontrak sosial antar warga negara. Ramlan Surbakti juga menjelaskan bahwa negara yang menganut sistem pengendalian atas kekuasaan negara disebut konstitusionalisme. Hal ini sekaligus mengantarkan kita pada pemahaman bahwa pada dasarnya konstitusi atau undang-undang dasar ada yang menganut paham konstitusionalisme dan ada yang tidak. Bagi negara yang undang-undang dasarnya menganut konstitusionalisme berakar pada prinsip yang membatasi kekuasaan politik agar hak warga negara tetap terjaga. Surbakti juga menjelaskan konstitusionalisme merupakan mekanisme sentral untuk mengendalikan kekuasaan politik dan menjamin kebebasan warga negara. Penjelasan di atas mengingatkan kita pada sebuah ungkapan populer dari Lord Acton bahwa power corrupt and absolute power corruptly absolutely. Ringkas kata, adanya mekanisme pembatasan kewenangan politik yang termuat dalam konstitusi yang mengikuti konstitusionalisme dan bertujuan agar kekuasaan tidak korup atau semena-mena. Konstitusi dan konstitusionalisme dalam sebuah negara adalah satu elemen penting dari sudut pandang mana kita
realitas sebuah negara berjalan sesuai kehendak atau amanah konstitusi atau tidak. Materi yang ketiga yang akan saya review adalah pertemuan ke-11, yaitu Konstitusi Madinah dan Ketatanegaraan Modern. Penting untuk memahami bahwa Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi tertulis pertama dan sebuah konsep ketatanegaraan modern yang banyak diadopsi nilainya ke dalam sistem konstitusi berbagai negara. Dalam sejarah perkembangannya, Piagam Madinah banyak memberikan pelajaran penting bagaimana umat beragama membangun suatu tatanan masyarakat yang adil serta manusiawi. Tatanan yang didambakan itu dapat tercapai karena substansi piagam itu memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan terwujudnya suatu konstelasi masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Piagam Madinah menjadi jendela bagaimana umat manusia membangun sistem peradaban yang tercerahkan dan memberi manfaat bagi semua orang. Ia jadi aturan main agar tercapai semacam etika kolektif bagi kehidupan bersama. Para ahli menyebut piagam ini dengan berbagai istilah. Montgomery Watt menyebutkan The Constitution of Medina. Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan piagam sebagai terjemahan dari kata as-sahifah, sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan, menyebabkan piagam itu tepat juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Secara keseluruhan, Konstitusi Madinah berisi 47 pasal yang menggambarkan prinsip-prinsip negara modern dengan Nabi sebagai kepala negara yang warganya terdiri dari berbagai macam golongan, keturunan, budaya, maupun agama yang dianutnya. Hasan Ibrahim merumuskan 4 prinsip muatan materi Konstitusi Madinah, yaitu seluruh kaum muslimin dari berbagai golongan adalah satu umat yang bersatu, saling tolong-menolong, dan saling melindungi antara rakyat yang baru itu atas sadar keagamaan. Masyarakat dan negara berkewajiban atas setiap rakyat untuk mempertahankan keamanan dan melindungi dari serangan musuh. Persamaan dan kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk agama lainnya di dalam urusan dunia bersama kaum muslimin. Materi yang akan saya review yaitu adalah pertemuan ke-12, yaitu Konstitusi di Indonesia. Konstitusi merupakan satu hal yang penting yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para pendiri NKRI telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan pada 8 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah terlihat oleh para penyusun Undang-Undang 1945 itu sendiri dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya hal itu harus dinyatakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Perubahan Undang-Undang 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR di tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1
MPR-2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Pada periode 18 Agustus 1945 sampai 20 Desember 27 Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya review yaitu adalah pertemuan ke-12 yaitu Konstitusi di Indonesia. Konstitusi merupakan satu hal yang penting yang ada dan diterapkan dalam berbagai negara. Dalam hal ini, konstitusi merupakan suatu norma sistem politik dan hukum yang memuat dasar-dasar peraturan di suatu negara. Dengan begitu, konstitusi dapat dikatakan sebagai prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para pendiri NKRI telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Materi yang selanjutnya yaitu materi tentang amandemen Undang-Undang 1945. Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional. Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan agenda yang harus dilakukan karena Undang-Undang 1945 sebelum perubahan dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR RI dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan atau menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan perolehan serta aturan tambahan. Empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang 1945. Naskah asli Undang-Undang 1945 berisi 71 butir ketentuan, sedangkan perubahan yang dilakukan menghasilkan 199 butir ketentuan. Saat ini dari 199 butir ketentuan yang ada dalam Undang-Undang 1945 hanya 25 atau 12% butir ketentuan yang tidak mengalami perubahan. Selebihnya sebanyak 174 atau 88% dari butir ketentuan merupakan materi yang baru atau telah mengalami perubahan. Dari sisi kualitatif, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat dalam lingkup wewenangnya masing-masing. Perubahan lain adalah dari kekuasaan presiden yang sangat besar. Concentration of power and responsibility upon of the president menjadi prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, check and balance. Prinsip-prinsip tersebut mengendaskan cita-cita negara hendak dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Setelah berhasil melakukan perubahan konstitusional, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah tersebut. Pelaksanaan UUD 1945 harus dilakukan mulai dari konsolidasi norma hukum hingga dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi acuan dasar sehingga benar-benar hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan warga negara.
Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya yang akan saya review adalah hak asasi manusia. Dalam instrumen HAM internasional, negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi bagi semua orang yang berada di wilayahnya dan menjadi subjek yurisdiksinya. Wilayah atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum tanpa pembedaan atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat politik atau lainnya, asal-usul sosial atau kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau status yang lainnya. Di saat yang sama, Konstitusi Indonesia juga menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan keadilan sesuai pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara dapat ditinjau dari beberapa dimensi. Hak tersebut yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah 4 kali diamandemen, diantaranya hak kewarganegaraan, hak hidup, hak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, hak berserikat dan berkumpul, hak atas pekerjaan dan hidup layak, hak bebas dari ancaman hak diskriminasi dan kekerasan, hak atas kepastian hukum dan keadilan, serta hak atas kemerdekaan menyampaikan pemikiran dan memilih. Semua hak tersebut harus dapat dinikmati oleh warga negara sebagai jaminan yang diberikan konstitusi pada warga negara Indonesia. I wanna be the very best that no one ever was. To catch them is my real test. To train them is my cause. I would travel across the land.